Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, karena sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Mulai dari zaman Soeharto, ya, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai ke Jokowi, nggak ada satupun dari mereka yang memuji dirinya. Nggak ada satu dari mereka yang memuji dirinya, yang mengagung-agungkan dirinya, yang ngeklaim bahwa dirinya berprestasi. Nggak ada. Tapi zaman Bapak Prabowo ini terbalik, memuji diri sendiri, tapi faktanya jomplang gitu loh. Ya, ekonomi membaik, pengangguran turun drastis. Padahal aslinya malah melonjak pengangguran. Emang gawat negara ini sekarang. Jadi nggak tahu apakah Bapak ini memang balas dendam kepada rakyat karena 3 kali kalah, lalu mati kalian semua situ, wajar kalian semua. Tengoklah menteri-menteri Bapak itu semua, Sri Mulyani di situ, ya. Pokoknya situlah semua menteri-menteri yang selalu membuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyiksa rakyat, menyengsarakan rakyat. Tengoklah Sri Mulyani di situ. Ya, ada juga situ Luhut Binsar Panjaitan, yang katanya pensiun kalau Bapak Prabowo menjadi presiden, tapi tetap di sini. Ya, ada situ Bali lah, ada semua. Aduh. Kenapa itu aja Bapak pakai? Zaman Soeharto dulu memang menterinya itu aja, tapi satu komando mereka, nggak ada yang lari sana lari sini, ngomong sana ngomong sini. Ya, zaman Soeharto dulu menteri-menterinya sampai kita hafal di apa, di buku, ya. Nah, itu ini udah ganti pun presiden, menterinya masih itu, kan lucu. Soeharto kan karena dia tetap presiden makanya nggak ganti menterinya, ini ganti presiden menterinya itu. Alah. Kacau negara ini. Memuji diri sendiri itu adalah hal terburuk. Rakyatnya sengsara, diperas, menderita, presidennya mengakui punya prestasi. Ya, begitulah guys. Terlepas dari apa yang menjadi keputusannya Pak Prabowo terkait dengan memberikan abolisi dan juga amnesti terhadap Pak Tom dan juga Pak Hasto, Pak Prabowo tidak luput dari
kritikan-kritikan para netizen terkait dengan kebijakan-kebijakannya yang lain yang saya kira memang sangat-sangat meresahkan. Apalagi Pak Prabowo setiap pidato, beliau kebanyakan melebih-lebihkan kinerjanya yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, tentu para netizen bersuara lantang dan bahkan Pak Prabowo diejekin. Nah, kita sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo mengenai persoalan Pak Tom Lembong dan juga Pak Hasto. Tapi kita juga tidak pernah lupa bagaimana kebijakan-kebijakannya yang lain yang sangat jauh dari harapan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut bagaimana komentarnya Widya terkait dengan pidato Pak Prabowo ini. Pidato yang memuji dirinya sendiri. 10 bulan ini, selagi saya nahkodanya, prestasi yang dicapai, masa kerja, kemudian para menteri-menteri saya, karena saya ini nahkodanya, ya prestasinya udah banyak dalam 10 bulan. Tahu prestasi apaan? Pajak kudu naik 250% itu tuh bupati mana tuh, ya prestasi itu. Atau prestasimu yang mencekik rakyat melalui pemblokiran pembukuan rekening, itu prestasi tercapai. No, sebelahmu ada ada sebelahmu itu rajanya apa namanya nih, kekuasaan di negara ini, menjabat 2 jabatan sekaligus kan di masamu. Kalau di zaman Jokong dulu kan 3 jabatannya, 4 itu sekaligus. Ada di sebelahmu tuh kumis jenderal ya kan, kumpulan jenderal-jenderal sangit semua itu, kumpulan jenderal-jenderal munafik itu, mengatasnamakan rakyat itu. Prestasi para pengusahawan yang besar yang memiliki tambang dan segala itu yang prestasinya meningkat naik, ya. Kau bilang selama 10 bulan prestasi yang dicapai selama Anda menjadi nahkodanya udah meningkat. Apaan meningkat? Penderitaan rakyat yang semakin meningkat, penderitaan rakyat yang semakin meningkat Prestasi apa yang kamu capai selama 10 bulan? Ngaco kamu tuh pidatonya. Begini kalau nahkodanya hanya nebeng-nebeng saja ini. Males lihatnya. Pemimpin macam apa model begitu? Prestasi apa? Prestasi apa selama 10 bulan kalian capai? Apalagi 5 tahun? Ya, yang kalian capai itu yang kalian capai itu adalah pencapaian mencekik rakyat itu. Berhasil tuh. Ya, pembukuan uang rakyat. Banyak yang ludes uangnya di bank. Apa? Sebentar lagi moneter, Pak. Sebentar lagi ambruk negara kita ini. Itu pencapaian Anda. Ya, itu pencapaian Anda itu. Baru benar. 10 bulan prestasi kalian itu. Yang berprestasi siapa? Luhut. Atau sama yang Jokedong itu. Semakin lancar aja hasil penjualan pasir. Ada-ada aja pidato kagak mikir. Turun ke lapangan tuh ditinjau. Penderitaan rakyat di bank-bank itu ditinjau. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Prestasi yang kau bahas selama 10 bulan. Prestasi apaan? Yang katanya janji-janji sekolahan gratis, subsidi BBM. Mana? Penderitaan anak-anak yang terpencil itu, Pak. Pip, kalian korup semua. Mana kepala-kepala sekolahnya semuanya? Bantuan-bantuan buat anak didik bangsa ini yang seharusnya kayak Cina itu. Ya, yang kamu selalu teriak anti asing tuh. Kalau Cina itu gratis sekolahannya. Pajak itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk membesarkan perut-perut kalian. Bukan untuk membesarkan prestasi yang namanya pejabat-pejabat kabinet lo. Prestasi 10 bulan, prestasi apaan yang kau capai? Mencapai kan? Prestasi berhasil mencegah rakyat kan? Berhasil besok Indonesia bubar 2030.
lo.